Selamat pagi Bapak, saya perawat yang bertugas untuk hari ini yang akan mengecek kondisi Bapak sebelum dokter melakukan visit. Gimana kondisinya sekarang Bapak? Apakah masih dengan sesak nafas? Enggak, Bu, sudah lebih enak dibanding kemarin. Syukurlah, saya ingin untuk mengecek kondisi Bapak. Masih. Tekanannya. Baik, untuk hasil tekanan darahnya 130 per Bapak. Untuk saturasinya 95%. Saya izin untuk mengecek kondisi suhunya. Oke. Untuk suhunya sudah jauh lebih normal Bapak dari sebelumnya. Berarti sudah mendingan ya, Bu, sekarang kondisi Bapak? Untuk kondisi Bapak sudah jauh lebih baik dari hari pertama sebelum masuk rumah sakit. Ya. Untuk kondisi lebih lanjutnya mungkin bakal dijelaskan oleh dokter ya. Ya, baik Bu. Saya izin bersih dulu. Terima Terima kasih. Selamat pagi dok. Selamat pagi, gimana? Ini untuk hasil pemeriksaan dari tuan TS. Oke, saya cek dulu ya. Untuk tekanan darahnya sudah normal, saturasi juga sudah normal, suhunya juga sudah normal. Oh, sesaknya sudah berkurang ya? Sudah jauh lebih membaik dari hari sebelumnya. Oke, kita langsung aja ke ruangan pasien. Kita sampaikan ke pasien kalau misalnya dia udah balik pulang ya. Selamat pagi Pak, gimana kabarnya hari ini? Sudah lebih enak, Pak. Syukurlah ya. Untuk tadi pemeriksaannya itu tekanan darahnya juga sudah normal ya, oksigen, saturasi, suhu juga sudah membaik. Untuk infeksi parunya juga sudah membaik. Sesaknya juga sudah berkurang Pak ya? Oke. Apakah hari ini sudah boleh pulang, Dok? Sudah Pak ya, sudah boleh pulang untuk hari ini ya. Nanti akan saya buatkan resep dan nanti resepnya bisa ditebus di farmasi. Nanti bisa dilanjutkan pengobatannya di rumah ya. Syukurlah, Dok, sudah ingin pulang juga. Nanti tetap hati-hati Pak ya, tetap dijaga kesehatannya supaya sakitnya kemarin itu tidak kambuh lagi. Nanti Ibu bisa ke ruangan dokter ya untuk ambil resepnya. Terima kasih. Permisi, Dok. Ya, selamat pagi. Silakan duduk. Betul dengan keluarga Pak Teas ya? Betul. Oke, ini sudah saya buatkan resep. Saya jelaskan dulu untuk penyakit Bapak itu kemarin pneumonia, infeksi paru akibat infeksi dan juga bakteri. Bernama bakteri itu Streptococcus pneumonia. Yang dimana itu yang menyebabkan penyakit paru kronis Bapaknya kambuh. Betul Bapak ada riwayat penyakit paru kronis ya? Betul. Ya, itu yang menyebabkan penyakit paru kronis Bapak kambuh. Nafasnya berat, oksigennya juga menurun. Oh, pantas saja, Dok. Kemarin Bapak sesak sekali. Betul, makanya kemarin Bapak dapat oksigen sama pemantauan yang ketat pada saat dirawat ya. Nanti sampai rumah hindari asap rokok, debu, pastiin Bapak juga tidak terlalu capek. Nanti kembali lagi kontrol ke sini selama 1 minggu ya. Dan ini untuk resepnya bisa ditebus di farmasi. Nanti farmasi yang akan menjelaskan obatnya, juga cara penggunaan obatnya. Dan ini untuk surat kontrolnya. Ini untuk surat kontrolnya, balik lagi 1 minggu. Nanti akan dilakukan pemeriksaan, evaluasi paru dan juga tekanan darahnya ya. Baik, Dok. Terima kasih ya, Dok. Nah, sama-sama. Pasien atas teman TS. Hai, selamat pagi. Saya asisten apoteker. Apakah benar dengan pasien tuan TS? Benar. Oke, baik, bisa saya lihat dulu. Bisa disebutkan Bapak tanggal lahirnya? 30 April 1952. Baik, tunggu sebentar. Obatnya saya siapkan dulu dan akan dijelaskan oleh apoteker ini. Pasien atas nama tuan TS. Baik, obatnya sudah siap dan akan dijelaskan oleh apoteker ini. Selamat pagi Bapak Ibu, saya apoteker Intan yang akan menjelaskan obat-obatan sebelum Bapak pulang ya. Di sini saya akan menjelaskan cara penggunaan obat, untuk pemberian obat dan hal apa saja yang perlu Bapak perhatikan selama terapi di rumahnya. Nah, yang pertama di sini ada obat inhaler. Inhaler ini harus digunakan rutin setiap hari untuk menjaga supaya sesak napasnya tidak kambuh kembali ya. Inhaler ini nggak digunakan saat sesak adem? Tidak harus digunakan setiap harinya, tapi harus rutin digunakan. Soalnya biasanya Bapaknya sering lupa. Itu yang salah Bu, kalau lupa-lupa ke makannya harus diperhatikan Bapaknya supaya menggunakan inhalernya setiap hari supaya sesak napasnya tidak kambuh kembali ya. Nah, sekarang saya akan mempraktekkan cara penggunaannya supaya nanti bisa dipraktekkan di rumahnya. Nah, inhaler ini ada 2 sisi bagian. Ini namanya kanister, ini bagian valve-nya, dan ini namanya mouthpiece. Mouthpiece ini adalah bagian besarnya. Nah, cara penggunaannya sebelum digunakan pastikan tangannya bersih terlebih dahulu. Cuci tangannya sampai bersih. Selanjutnya buka tutup inhaler. Nah, saat dibuka, kocok 3-4 kali. Setelah itu, sebelum menggunakan, keluar dan buangkan napas perlahan. Setelah itu dalam posisi tegak, harus gunakan dalam posisi tegak ya. Dalam posisi tegak, masukkan ini bagian mouthpiece ini ke dalam mulut. Nah, pas di dalam mulut, pastikan tidak ada rongga udara dalam mulut. Jadinya bibirnya harus tertutup rapat ya. Nah, setelah itu tekan kanister ke bawah. Nafas menekan kanister ini, hirup nafas sedalam mungkin. Oke, lalu ditahan 5-10 detik. Nah, setelah itu baru keluarkan inhaler dari dalam mulut.
Kemudian buang napas perlahan. Selanjutnya, jika sudah selesai menggunakan, bersihkan bagian mulut Niki menggunakan tisu. Tisu dan lap kering. Kemudian tutup kembali inhalernya, ya. Nah, jika sudah selesai menggunakan, jangan lupa kumurnya, Pak, ya, supaya sisa-sisa obat dalam mulut kita tidak menempel. Dan tanyakan, sudah ngerti cara penggunaannya, ya? Harus ditahan, ya, 5-10 detik. Jika tujuannya supaya obatnya Nika maksimal dalam tubuh. Tanyakan lagi. Oke, selanjutnya ini ada obat prednison. Ini obat radang, ya, digunakan 1 kali sehari. Tujuannya itu untuk meredakan radang dalam paru. Diminum setelah makan pagi atau siang hari supaya tidak mengganggu jam tidur. Selanjutnya Niki ada obat tensi konsultan. Niki gunanya untuk mengontrol tekanan darah. Diminum juga 1 kali 1 setelah makan, ya. Biasanya kalau udah normal itu Perlu Ibu tetap diminumnya sesuai anjuran dokter supaya tekanan darahnya tidak naik turun atau tidak naik lagi. Ini tujuannya untuk mengontrol tekanan darah, wajib minum. Nah, kalau bapaknya tak rutin minum obat, kalau jangan lupa minum obat, tidak boleh double minum obatnya, tidak boleh 1 sekaligus itu minum obat, ya. Ini selanjutnya Niki ada obat paracetamol. Niki kalau bapaknya demam, baru dikasih paracetamolnya setelah makan juga. Bila itu. Selanjutnya Niki ada obat batuknya juga tetap konsumsi asetilsistein itu 3 kali sehari setelah makan. Ada tanyakan lagi? Ini obatnya, nih. Baik, ditanyakan lagi? Untuk edukasi dan tanda bahayanya akan dijelaskan oleh secara konsultan saya. Semoga akan sembuh, ya. terima kasih Ibu. Obatnya sudah dijelaskan, ya. Obatnya sudah tidak lupa. Karena itu edukasi yang disampaikan yaitu makanya jangan lupa minum air putih supaya dahannya tidak terlalu kental, lalu hindari merokok, asap rokok, lalu kalau keluar itu pakai masker. Yang keempat, bapaknya kalau kita jangan berat dulu, serta kalau misalnya ada keluhan demam, bibirnya biruan, terus batuk lagi keras ataupun biasanya naik, bisa kontrol lagi, ya. Dan gunakan lagi, Pak. Terima kasih, semoga sembuh, ya. Selamat sembuh, Pak. Kasih. Dok, ya, selamat pagi. Silakan duduk. Dok, saya mau kontrol. Ya, saya cek dulu, ya. Atas nama Tuan TS, gitu. Betul. Usianya? 72 tahun. Oke, ini untuk kontrol dalam 1 minggu. Kontrol dalam 1 minggu itu akan dilakukan evaluasi paru, cek saturasi oksigen sama tekanan darahnya juga. Rutin minum obat kemarin? Oke, masih sesaknya? Sebenarnya masih lagi sedikit, tapi ada batuk juga sedikit, tapi darahnya udah berkurang. Oke. Untuk pemeriksaannya nanti akan dibantu oleh perawat, ya. Oke, boleh dibantu lakukan pemeriksaan. Baik, terima kasih Ibu, boleh ikuti saya. Selamat pagi Bapak, saya ingin periksa, ya. Ini luar biasa. Untuk hasilnya 128/80, ya. Untuk saturasi oksigennya 96%. Baik, hasilnya sudah semuanya normal, ya. Bapak Ibu boleh ikutin saya ke ruang dokter untuk pengecekan lebih lanjut. Selamat pagi, Dok. Ya. Ini hasil pemeriksaan dari tuan saya untuk hari ini. Oke, terima kasih. Oke, semuanya hasilnya baik, ya. Mungkin berarti kan tidak ada keluhan dari obat yang saya berikan. Oke, udah membaik semua. Saya siapkan resepnya dulu. Ini untuk resepnya, nanti bisa ditebus di farmasi. Dan nanti kalau misalnya ada keluhan lagi, itu nanti bisa kembali ke rumah sakit, ya. Silakan ditebus di farmasi. Resepnya. Terima kasih, Dok. Ya, Permisi, Kak. Iya, selamat pagi dari Senandu. menebus obat Kak. Oke, baik. Saya bisa identitasnya akan benar dengan Tuan TS. Benar. Bisa bantu sebutkan tanggal lainnya, Pak? 30 April 1952. Oke, baik. Tunggu sebentar ya. Saya sebutkan obatnya. Nanti itu akan dijaga sama dokter. Nah, ini obatnya sudah jadi. Akan dijaga sama dokter, ya. Baik, selamat pagi Bapak Ibu. Saya Dr. Rita yang akan melakukan evaluasi pada hari ini. Ini kontrol setelah 1 minggu berarti ya, kita sama Bapak TS, ya. Untuk evaluasinya obatnya sudah diminum semua? Oke. Gimana untuk penggunaan alertnya? Apakah sudah bisa? Sudah paham? Sudah, ya. Oke. Untuk selama minum obat kemarin, apa ada keluhan seperti mulut kering, mungkin muntah? Ada, Bu, mulut kering. Mulut kering, ya. Yang mulut kering itu wajar, ya, karena penggunaan alerт. Jangan lupa selalu kumur saat penggunaan alerт, ya. Nah, untuk obatnya masih sama seperti kemarin. Ini alertnya dipakai rutin, ya. Masih cara pakainya juga masih sama. Ini ada asetilsistein untuk batuknya dan ini untuk valsartan. Apa yang ditanyakan? Penggunaannya sama, ya. Cara pakainya, waktu penggunaannya sama seperti kemarin. Yang ditanyakan? Nah, nanti aku
ya. Semoga cepat sembuh Pak Bu. Terima kasih.